Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Ibu yakin kalian semua dalam keadaan sehat semuanya dan Ibu terus mendoakan kalian semoga kalian sehat-sehat semuanya ya. Pada hari ini ya Ibu akan membahas materi bahasa Indonesia tentang ide pokok ya. Kenapa ide pokok ini ya harus kalian kuasai dengan benar ya, karena nanti di AKM aja banyak soal-soal yang berkaitan dengan ide pokok ya. Kalian bisa merangkum suatu bacaan kalau kalian sudah memahami ide pokok dari bacaan tersebut ya. Coba kalian perhatikan di sini ya. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ya, ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut juga pokok pikiran atau gagasan utama, ya, karena berisi gagasan dasar penulis. Ya. Bagaimana cara menentukan ide pokok tersebut? Oke, kita lihat ya. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Ya, jadi dalam kalimat itu mana sih ya kalimat yang benar-benar yang jadi pokoknya, yang lainnya itu hanya menjelaskan ya atau kalimat penjelas. Nih, coba kita perhatikan bacaan gurita di bawah ini. Ya, gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Hal ini kita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalahnya yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya jika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, Gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Jadi dalam teks ini ya, ini membahas ya, bahwa gurita itu adalah hewan yang tidak bertulang belakang yang merupakan hewan yang cerdik dan cerdas. Ini adalah kalimat utamanya ya. Jadi kalimat utama itu juga tidak mesti harus pokok semuanya ya. Nah, model ini ya. Ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Ya, itu ide pokoknya. Kalimat-kalimat di bawahnya ya, itu kalimat yang menjelaskan bagaimana gurita itu hewan yang tidak bertulang belakang dan hewan yang cerdik atau dan pintar. Di sini ya, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama itu berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks. Jadi di dalam paragraf itu tentang apa gitu ya. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir atau di awal, di akhir atau di tengah ya suatu teks ya. Bu, maaf Bu, itu mic yang lainnya dimatiin dulu Bu, soalnya nggak kedengeran. Oh iya, coba silakan mic-nya ya, yang lain dimatikan. Iya Bu, nggak kedengeran. Saya yang dimatikan ya. Ya, hanya Ibu aja ya. Oke ya, terima kasih anak soleh-soleh ya sudah matikan mic-nya. Oke ya. Lanjut. Ya. Di sini kelihatan ya kalau ininya kelihatan? Kelihatan, oke. Iya Bu. Kalimat utama kelihatan. Dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Ya, yaitu kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan di kalimat utama. Ya. Kemudian dapat juga berisi informasi tambahan, alasan atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut juga kalimat pendukung. Ya, jadi yang
lebih memperinci lagi ya kalimat utama itu adalah kalimat penjelas ya. Nih, kita perhatikan serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Jadi intinya ini adalah yang merah. Serangga ini menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nih, bergerak itu kan bisa untuk berjalan, bisa untuk melompat, ya bisa juga untuk berenang. Nah, ini yang menjelaskan geraknya serangga itu bisa dengan berjalan, bisa dengan melompat, bisa dengan berenang. Ya, jadi kalimat utamanya itu adalah serangga menggunakan kakinya 6 kakinya untuk bergerak. Nah, kita lihat ya kalimat utamanya adalah itu ya, serangga menggunakan 6 kakinya ya. Sedangkan yang lainnya itu adalah kalimat penjelas. Oke, berikutnya hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok. Ya, tadi sekali lagi membaca teks secara keseluruhan, ya, mencari kalimat utama teks tersebut, kemudian menemukan informasi dalam kalimat utama. Ya, jadi bisa jadi untuk di awalan bisa kalian balik-balik bacanya. Ya, dalam satu paragraf ini bisa 1 sampai 3 kali kalian bacanya. Ini mana ya? Ini menjelaskan tentang apa? Ya, itu cara melatih kita menentukan ide pokok. Kemudian mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok ya. Nah, kalau kalian tadi dalam satu bacaan kemudian menentukan ide pokok bisa ya dengan melihat mana ide pokoknya. Nih, sekarang kalau kalian mengembangkan ide pokok ya, jadi bisa menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat, kemudian menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat, kemudian membuat kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadikan kalimat utama dan paragraf yang akan dibuat. Kemudian mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Kemudian menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Jadi ini kalian juga bisa melatih ya untuk membuat cerita itu adalah dengan yang menuliskan kita tuh akan mau berbicara apa. Misalnya akan berbicara liburan. Oh berarti kalimat pokoknya adalah aku berliburan ke jungle. Nah, yang kalimat-kalimat yang lainnya di jungle itu kamu itu ngapain? Misalnya berenang, makan bermain apa gitu ya, main kuda, misalnya naik kuda, misalnya atau jajan. Nah, itu adalah kalimat penjelasnya, ya. Tuh. Berikutnya adalah membuat teks berdasarkan ide pokok, ya. Nah, ini nanti Ibu belum membuat teks berdasarkan ide pokok dulu, ya. Nih, nanti tugasnya kalian ya dikerjakan nanti setelah jam 10 ya. Ini menuliskan ide pokok dari paragraf di bawah ini. Di sini ada 3 paragraf ya. Ini paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ke-3. Ya, nanti silahkan kalian tuliskan ide pokoknya ya, silahkan kalian tulis. Kemudian kalian fotokan ya di Classroom. Jadi tugasnya sudah nanti akan Ibu share di Classroom. Oke, ada yang ditanyakan. Ini untuk untuk pelajaran